Aku tidak sengaja menginjak seekor cacing tanah. Namun sistem memberitahuku bahwa aku telah membunuh seekor naga. Aku hanya menepuk mati seekor kecoa kecil. Tapi justru mendapatkan skill tingkat dewa tubuh abadi. Bahkan sistem pun curiga apakah aku ini punya sistem juga. Aku berpindah ke dunia paralel yang bisa berkultivasi. Namun bakatku biasa saja. Bahkan sistem yang kudapat juga idiot. Hari itu aku sedang tidur siang. Tiba-tiba suara sistem terdengar. Terdeteksi binatang bintang tingkat raja kecoa abadi. Sudah terlambat untuk kabur. Mohon tuan rumah segera meninggalkan pesan terakhir. Kau menggonggong apa lagi? Bukankah ini cuma kecoa? Hanya saja lebih besar dan lebih jelek. Memangnya bisa lebih besar dari sol sepatuku. Terdeteksi tuan rumah membunuh raja binatang lintas tingkat. Mendapatkan bakat ilahi tubuh abadi. Kerusakan yang diterima pulih dengan cepat. Pergi sana, kau ngomong ngawur lagi. Aku baru saja ingin memaki. Gelombang energi kuat tiba-tiba masuk ke dalam tubuhku. Aku mengepalkan kedua tanganku, dan benar-benar merasakan keberadaan energi sejati. Dan di dunia ini, harus memiliki energi sejati untuk bisa berkultivasi. Seriusan ya sistem, kau tidak bercanda. Tapi kupikir-pikir lagi, sekarang aku cuma lebih tahan dipukul dari orang biasa. Tetap harus berkembang diam-diam. Pekerjaanku adalah penjaga perpustakaan. Bertugas mengelola berbagai kitab seni bela diri. Hari-hari selanjutnya, aku tenggelam setiap hari di lautan pengetahuan. Meski aku berlatih dengan sangat giat, namun bakat dan kemampuanku memang buruk. Berlatih terus selama sebulan, tetap saja tidak satu pun kitab berhasil kupelajari. Untungnya ini masih kitab tingkat pemula. Saat aku hendak keluar untuk mengisap sebatang rokok, tiba-tiba terdengar suara merdu. Terdeteksi aura Raja Binatang. Mohon tuan rumah segera melarikan diri. Jika tidak nyawa akan melayang. Kau percaya itu? Atau percaya aku ini Qin Shi Huang? Ras laba-laba iblis jiwa ungu. Tingkat Raja. Bakat kecerdasan spiritual bawaan. Hobi meneliti ilmu bela diri manusia. Sial, ternyata benar tingkat Raja. Sial. Dasar sialan memang cari mati. Ikut kau benar-benar bikin buta mataku. Tuan rumah berhasil membunuh binatang bintang tingkat raja secara lintas tingkat. Hadiah bakat melawan langit. Baik, ditambah 20 tahun kultivasi. Tingkat Xiantian. Aku tertawa terbahak-bahak. Di seluruh kota Jianghai, kabarnya hanya ada 3 ahli tingkat Xiantian. Akhirnya aku juga punya kemampuan melindungi diri. Tiba-tiba aku teringat, sepertinya tadi aku juga mendapat sesuatu yang melawan langit. Kitab bela diri yang kulihat sebelumnya. Seketika muncul di dalam pikiranku. Teknik pedang angin sejuk tingkat mahir. Langkah 7 bintang tingkat mahir. Pemahaman melawan langit ini, lebih mirip ruang pencerahan Dao. Setelah teknik yang kulihat dipraktikkan di dalamnya, aku langsung bisa memahaminya sepenuhnya. Sebuah ide nekat muncul di benakku. Apakah aku bisa mencoba menciptakan ilmu bela diri sendiri? Begitu terpikir hal itu, aku langsung kembali ke perpustakaan. Khusus memilih kitab-kitab pedang untuk dibaca. Setiap teks yang kubaca langsung terekam di ingatan. Tidak sampai beberapa hari, belasan aliran pedang langsung kulatih hingga tingkat sempurna. Setelah puluhan ribu kali latihan, akhirnya semuanya menyatu menjadi satu teknik pedang Xiantian yang kuat. Ku pergi ke pinggiran kota. Dengan satu niat dalam hati. Niat pedang bergetar berdengung. Energi pedang di tanganku berubah menjadi cahaya pedang sepanjang 10 meter. Saat kuayunkan dengan ganas, cahaya pedang merobek udara. Sekejap membelah satu puncak gunung menjadi 2. Jurusan ini ku beri nama satu pedang membuka gerbang langit. Belum sempat aku pamer, tiba-tiba ku rasakan beberapa aura melesat ke arahku. Tidak bisa, aku harus bersembunyi dulu. Langkah 7 bintang langsung kugunakan. Tubuhku seketika menghilang dari tempat semula. Beberapa hari berikutnya, aku tetap berkutat di perpustakaan. Tak ada cara lain, aku terlalu ingin berkembang. Namun aksi sepeleku membelah puncak gunung, justru langsung masuk daftar pencarian teratas. Seluruh kota Jianghai membicarakannya. Siapakah sebenarnya ahli pedang misterius itu? Kemunculan seorang gadis kecil, kembali membawaku kejutan baru. Terdeteksi jejak sang Maharani. Mohon tuan rumah segera bersujud dan berguru. Aku menatap gadis imut yang baru berusia 18 tahun. Wajahku penuh kebingungan. Aku selalu merasa Maharani tidak seharusnya seperti ini. Bukankah seharusnya berwujud kakak dingin nan anggun? Saat aku masih ragu, sebuah data muncul.
Nama Liu Ruyan, usia 518 tahun. Tingkat Kaisar Agung Puncak. Sial, ini benar-benar nyata. Tanpa banyak bicara, aku langsung maju menyapa. Setelah berbincang sebentar aku pun tahu. Gadis kecil ini memang bernama Liu Ruyan. Hanya saja usianya baru 18 tahun. Tiba-tiba sebuah pencerahan muncul di benakku. Akhirnya aku mengerti. Sistem ini, yang dilihatnya selalu versi evolusi 500 tahun kemudian. Baik kecoa, maupun laba-laba, mereka semua baru hebat 500 tahun kemudian. Gila, mulai sekarang aku harus lebih sopan pada bank sistem. Namun sekarang Liu Ruyan hanyalah kultivator pasca lahir yang lemah. Dibandingkan dengannya, aku ini tua sekaligus kuat. Jika aku langsung memintanya jadi murid, pasti akan dianggap paman mesum dengan niat buruk. Namun aku juga tak rela melewatkan hadiah dari toko besar. Maka hari-hari berikutnya aku diam-diam mengikutinya. Setelah dia mati, aku baru sadar Liu Ruyan ternyata seorang kultivator pedang. Berguru langsung pada kepala Akademi Bela Diri. Dan diakui sebagai jenius nomor 1. Hingga akhirnya aku mengikutinya, ke reruntuhan bekas tebasan gunungku. Jangan-jangan gadis ini penggemar fanatikku. Tiba-tiba sebuah rencana muncul. Siapa bilang aku harus mengikuti skrip sistem? Sistem menyuruhku kabur. Aku malah memusnahkan musuh. Bukankah tetap bisa dapat hadiah? Meski tak mungkin membunuh Liu Ruyan, tapi membuatnya memohon agar aku jadi gurunya bukankah lebih nikmat? Kemudian aku mengenakan jubah hitam, dengan topi bambu di kepala. Dalam sekejap aku mendarat di hadapannya. Saatnya aku berakting, sisa niat pedang dari tebasan sebelumnya, hingga sekarang masih merintih di dalam angin. Angin di tempat ini terlalu berisik. Aku melambaikan tangan sambil melafalkan. Dalam sekejap segalanya menjadi sunyi. Wajah Liu Ruyan langsung berubah. Energi pedang yang bahkan gurunya tak mampu menandingi, justru diuraikan begitu saja oleh lelaki tua ini. Mungkinkah Anda adalah tanda kubik A derajat es pedang legendaris itu? Terdeteksi Maharani berada sangat dekat. Kesempatan berlalu dalam sekejap. Mohon tuan rumah segera bersujud. Diam kau sistem. Hehe, kulihat tulang dan bakatmu luar biasa. Maukah kau menjadi muridku? Tubuh Liu Ruyan langsung bergetar. Kesempatan besar ini datang begitu tidak nyata. Orang hebat yang ia dambakan siang malam ingin menerimanya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung bersujud 3 kali dengan suara keras. Sistem seperti butuh waktu mencerna. Terdiam sesaat baru memberi notifikasi. Gila, seorang Maharani benar-benar bersujud padamu. Kau benar-benar kejam. Selamat tuan rumah memperoleh pedang ilahi Ziwei. Memperoleh teknik gerak tingkat D tebasan cabut pedang penebas langit. Ditambah 50 tahun kekuatan. Bagus. Sebagai guru aku menyukai ketenangan. Peristiwa hari ini tidak boleh tersebar. Lalu aku segera mencari sebuah lembah tersembunyi. Hadiah dari Maharani memang kualitas puncak. Pedang ilahi Ziwei. Saat terhunus langit dan bumi bergetar. Denting pedang jernih membawa cahaya ilahi Ziwei menembus awan. Langsung menggemparkan para tokoh besar seantero Jianghai. Berikutnya pemurnian 50 tahun kekuatan. Energi sejati yang tebal membentuk pusaran raksasa. Mengalir deras masuk ke dalam tubuhku. Tingkat kultivasiku juga menembus ke puncak Xiantian setengah langkah Mahaguru. Terakhir aku mengeluarkan jurus tingkat atas yang paling kuinginkan. Teknik cabut pedang penebas langit. Saat ini bagian luar lembah sudah penuh sesak oleh orang. Di antaranya Kepala Akademi Bela Diri, dan Kepala Biro Kepolisian Bela Diri baru serta para ahli lainnya. Namun tekanan pedang yang mengamuk di dalam lembah, membuat tak seorang pun berani melangkah maju setengah langkah. Dalam keadaan samar, terlihat kilatan jubah putih saat pedang dicabut terdengar seperti auman naga. Pedang terhunus, ruang hampa runtuh, hanya dari niat membunuh yang terpancar. Sudah membuat semua orang di luar lembah gemetar ketakutan. Kitab rahasia tingkat 1, memang sesuai reputasinya. Jurus ini, telah kuterjemahkan dan kembangkan berkali-kali di ruang pencerahan. Entah sudah berapa lama, aku menghela napas panjang. Teknik cabut pedang penebas langit berhasil. Kali ini aku tetap menyembunyikan jasa dan namaku. Menguap lalu pergi diam-diam. Namun seperti dugaan peristiwa ini kembali jadi berita utama. Lembah itu bahkan dijuluki keajaiban ilmu pedang. Keesokan harinya aku kembali muncul tepat waktu di perpustakaan. Sebelum aku mencapai puncak nomor 1, aku benar-benar tidak akan menampakkan diri. Saat aku hendak naik ke lantai 2 perpustakaan untuk menjelajah, suara sistem tiba-tiba meledak. Terdeteksi Raja Iblis Darah tingkat Kaisar turun ke dunia. Sangat berbahaya. Mohon tuan rumah segera melarikan diri. Bukan, mohon tuan rumah segera mengirim muridmu untuk membunuh musuh.
Hebat juga, monster munculnya rajin sekali. Soal hadiah sih tak terlalu penting. Terutama karena misi ini terlalu sulit. Hehe, lebih aman jika guru turun tangan sendiri. Setelah tiba di danau pusat, aku menyadari situasinya tidak sesederhana itu. Puluhan pasukan bersenjata lengkap berjaga di tepi danau. Dan yang memimpin adalah 3 ahli Xiantian terakhir di kota Jianghai. Tiba-tiba, sesosok monster merah darah meloncat keluar dari air. Ternyata itu lintah penghisap darah raksasa. 3 ahli Xiantian langsung bertarung melawannya. Salah satunya kepala Akademi Bela Diri, mengandalkan pencerahan semalam, mengeluarkan versi sederhana jurus cabut pedang. Namun lintah darah melawan 1 lawan 3, dan sama sekali tidak terdesak. Meraung aneh, darah beracun muncrat ke segala arah. Petugas yang terkena panas semuanya keracunan dan gugur. Bahkan kepala akademi dan 2 lainnya terluka parah. Saat ini sesosok bayangan melintas di tengah danau. Pedang membuka gerbang langit. Pantas saja muridku, Liu Ruyan. Serangan puncak ini membelah lintah air hingga luka besar berdarah. Namun juga menguras seluruh energi sejati. Bahkan pedangnya pun hancur. Saat lintah air menerjang ke arahnya, ia sudah tak mampu melawan lagi. Aku menghela napas. Sepertinya identitasku sebagai Dewa Pedang Jianghai tak bisa disembunyikan. Energi pedang membentang 30.000 li. Satu kilatan pedang mendinginkan 19 wilayah. Pedang datang. Guru akhirnya bertindak. Lintah air ditekan energi pedang ganas hingga tak bisa bergerak. Pedang Ziwei menembus tubuhnya. Tubuh merah raksasa itu bersama air danau meledak hebat. Tatapan terakhirnya yang linglung seakan bertanya pada sang ahli. Suara sistem yang gemetar pun terdengar. Tuan rumah ternyata seketika membunuh iblis darah tingkat raja. Hadiah ilmu tingkat dewa teknik dewa darah. Ditambah 20 tahun kekuatan. Agar tidak menarik perhatian siapapun, aku langsung menuju pinggiran kota. 20 tahun kultivasi, langsung dimurnikan di batas puncak alam Xiantian. Naik tingkat seketika, merasakan kekuatan yang dahsyat. Seorang ahli master memang pantas namanya. Dan teknik dewa darah ini sangat cocok denganku. Aku bisa memadatkan darah esensi menjadi klon dewa darah. Bukankah itu berarti bisa kerja rangkap beberapa peran? Gaji langsung naik berkali-kali lipat. Peristiwa aku membunuh iblis darah dengan 1 tebasan segera diketahui para petinggi. Namun yang paling membuat mereka cemas adalah 3 orang terkuat di Jianghai. Hampir saja dimusnahkan oleh seekor cacing. Mereka langsung mengirim tim inspeksi untuk membimbing. Setelah itu, aku terus bersembunyi di perpustakaan sebagai satpam penuh waktu. Bagiku, ini jelas sebuah paviliun kitab. Seiring semakin banyak kitab pedang yang digabungkan, satu pedang membuka gerbang langit semakin sempurna. Samar-samar sudah ada bayangan ilmu tingkat master. Kekuatan yang kumiliki saat ini, bahkan jika dilihat di seluruh provinsi, juga termasuk yang langka. Hari-hari ini pun kulewati dengan hidup tenang. Namun sampai suatu malam aku pulang, aku malah bertemu hantu di komplek perumahan. Aku tinggal di rumah tua di pinggir kota. Saat naik ke lantai 6, di lorong dingin tiba-tiba terdengar jeritan hantu yang tajam. Sesosok wanita berbaju putih melayang, dengan rambut panjang menutupi wajah muncul di bawah lampu, ditemani cahaya redup dari papan penunjuk. Seolah berada di alam kematian. Masuk akal secara ilmiah. Siapapun yang datang pasti bilang ini tidak ilmiah. Saat aku bimbang antara menyerang atau kabur, tiba-tiba peringatan sistem muncul di kepalaku. Terdeteksi makhluk baru tingkat kuning rubah berekor 9. Orang bijak tahu kapan harus menyerah. Mohon tuan rumah segera mundur. Rubah berekor 9 cuma makhluk berbasis karbon. Trik murahan berani pamer di depan ahlinya. Sekali lihat aku sudah tahu kamu bukan manusia. Sialan kamu sakit ya. Spesies rubah roh berekor 9. Tingkat awal Xiantian. Skill ilusi Qinkyu. Aku beri kamu 2 jalan hidup. Entah mengaku tuan, dan selanjutnya tunduk padaku, atau jadi rompi kulit rubah di lemari bajuku. Lebih baik mati daripada dipermalukan. Mulai sekarang, kamulah tuanku. Setelah sampai rumah dia sambil mengerjakan pekerjaan rumah, sambil memohon ampun kepadaku. Biasanya dia suka berpura-pura jadi makhluk gaib, menakuti orang sampai pingsan lalu menyerap energi spiritual. Hanya saja dia tidak menyangka, di komplek tua ini ternyata tersembunyi seorang ahli. Tiba-tiba aku menepuk paha. Teringat satu hal besar. Sistem sialan kamu pura-pura mati ya. Mana hadiahnya? Bukan bro. Makhluk iblis tingkat raja. Kamu malah jadikan pembantu harian. Selamat tuan rumah memperoleh metode visualisasi Ziyang.
ditambah 20 tahun kultivasi, langsung membuatku stabil di tingkat menengah alam master. Dan metode visualisasi Ziyang ini, ternyata adalah teknik dewa khusus pelatihan kekuatan mental. Sepertinya menjadi jenius serba bisa tinggal menunggu waktu. Keesokan harinya aku datang ke Gunung Duanfeng, berniat menguji jurus baru. Tak disangka justru bertemu Liu Ruyan yang juga ada di sini. Saat ini senja mulai turun. Dia berdiri sendirian tampak sangat tak berdaya. Dan kegelisahan hatinya terus tertangkap oleh indera jiwaku. Ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Aura kacau, amarah menyerang jantung. Muridku ini berniat jatuh ke dalam penyimpangan. Tidak bisa, aku tak boleh biarkan hadiahku bermasalah. Murid, seorang pendekar pedang yang dijuluki pedang suci padang rumput, membawa muridnya menantang kemana-mana. Guru dan murid ini sangat kuat. Kemanapun pergi selalu menang. Dan Liu Ruyan akan menjadi wakil nomor 1 kota Jianghai. Menghadapi sekte pedang suci, jelas tahu tidak bisa menang. Tapi ini menyangkut harga diri kota Jianghai. Membuat tekanannya kini sangat besar. Hidup memang tidak mudah, tapi karena gurumu ada di sini, tak perlu takut pada siapapun. Selesai berkata jariku mengarah ke Liu Ruyan. Titik di tengah alisnya, pemahaman pedang yang ganas. Seketika ditransfer ke dalam lautan kesadarannya. Dibandingkan hadiah tingkat bumi, ini bukan apa-apa, tapi ini membuat Liu Ruyan tercengang. Berlutut dan kembali bersujud 3 kali padaku. Lalu Liu Ruyan berkata lagi, guru, Anda harus waspada terhadap pendekar master ini. Tujuan kedatangan pedang suci tingkat sempurna ke Jianghai adalah untuk Anda. Aku pernah memprovokasinya. Ada peti harta. Kalau begitu tantang saja. Aku hanya berpikir sejenak. Bagaimanapun juga tak ada yang pernah melihatku. Aku tinggal bilang sedang dinas luar kota, bukankah selesai? Memikirkan itu aku bahkan tak mau pamer jurus lagi. Segera pergi dari tempat penuh masalah ini. Hari-hari berikutnya, aku datang ke lantai 2 perpustakaan. Dengan bantuan batu ilahi, teknik dewa darah makin mudah ku kendalikan. Aku baru ingin membuka video pendek untuk santai. Tapi video pertama yang muncul adalah berita pedang suci padang rumput membawa muridnya telah tiba di kota Jianghai. Tidak, bahkan muridnya yang bernama Xiao Huo juga ikut. Aku berpikir ini tak ada hubungannya denganku. Baru saja ingin menggeser layar. Namun teringat peringatan sistem. Terdeteksi pendekar iblis pedang tingkat D Xiao Huo muncul. Kali ini bahkan sang maharani tak sanggup menahannya. Mohon tuan rumah segera kabur. Sial tingkat D, kalau begini aku jadi tidak mengantuk. Aku menghitung sebentar. Jika semua kartu asku keluarkan, menghabisi gurunya si pedang suci juga bukan hal sulit. Namun tiba-tiba aku dapat ide. Bukankah aku masih punya Liu Ruyan sebagai petarung bayaran? Lagi pula tadi bilang harus membunuh, cukup menang saja. Memikirkan itu aku segera meluncur ke arena. Arena kini penuh sesak tanpa kursi kosong. Benar-benar jadi pusat perhatian dunia. Aku menatap Xiao Huo di bawah panggung. Datanya langsung muncul di hadapanku. Nama Xiao Huo, usia 517 tingkat kaisar tahap awal. Bagus, sangat bagus. Aku sudah tidak sabar untuk menyentuh rampasan milik anak kecil ini.